Sagittarius, apa kabar? Selamat datang di saluran ini dan di bacaanmu, Sagittarius. Kita akan terhubung dengan energimu untuk hari-hari ini. Saya ingatkan bahwa ini adalah bacaan umum. Saya akan meminta kamu untuk mengambil apa yang selaras dan melepaskan apa yang tidak. Dan juga periksalah tanda zodiak ascendant serta tanda bulanmu karena hal itu memperlihatkan sesuatu yang lebih dan selalu melengkapi bacaan utamanya. Saya akan memulai bacaan ini, kanal ini, dengan pesan cahaya dari para malaikat. Mari kita lihat pesan kuat apa yang diterima Sagittarius untuk hari-hari ini, untuk masa-masa ini, bagaimana energinya nanti. Pesan ini akan sampai kepada sebagian Sagittarius. Entah kenapa kepada yang lain tidak. Yang terpilih, yang terhubung dengan energi cahaya ini. Mari lihat. Baik, as pedang, energi cahaya dan kebenaran. Dan juga kemenangan. Kuat sekali. Keadilan dan 10 koin. Semoga ini sampai pada Sagittarius yang siap bergetar dalam kekayaan dan keberuntungan. Karena inilah pesan yang harus kusampaikan kepadamu. Kamu memutus semacam hambatan, batasan, dan itu memberimu mahkota kemenangan. Namun kamu juga pembawa kebenaran, tetapi sebuah kebenaran bisa terungkap dan memberikan keadilan bagimu. Di sini saya tidak akan berbicara tentang karma, saya akan berbicara tentang keadilan secara spesifik dan tentang panen besar yang diraih Sagittarius. Jadi bersiaplah karena ini sangat menginspirasimu tahu. Kartu satu pedang menghubungkanmu dengan gagasan baru, inspirasi, dan kejernihan mental yang jelas membantumu berkembang dan mengekspresikan diri lebih baik, terhubung lewat kata-kata, serta menerima komunikasi yang sangat tepat waktu dan adil agar kamu terhubung dengan uang. Agar kamu bisa menerima proposal yang sangat bagus. Agar sesuatu dalam hidupmu tentunya muncul melalui apa yang disebut situasi penagihan ini. Bagaimanapun juga ini memberitahu saya bahwa kamu saat ini sudah bisa menganggap dirimu menang dalam suatu situasi, memenangkan sesuatu, menerima sesuatu yang bagimu terasa sangat berat sampai saat ini. Maksud saya seperti kamu berkata, baiklah ini sepadan. Ini adalah hasil dari menjaga kebenaran dan nilai-nilaiku dalam menghadapi situasi ini. Saya mendapatkan imbalan besar secara harfiah. Jadi, Pedang memberitahu saya bahwa pikiranmu jernih. Ini memberitahu saya bahwa adil juga bagimu untuk memperbaiki segala jenis kesalahpahaman yang mungkin timbul melalui sebuah hubungan. Maksud saya, kamu dan orang lain sedang mengalami situasi canggung dan sampai sekarang belum bisa mencapai kesepakatan, belum memiliki kesempatan untuk bertemu guna berbicara atau mengatur segalanya. Dan keadilan mengatakan kepadamu bahwa inilah saatnya hal ini muncul, di mana kesalahpahaman itu diperbaiki, kesadaran akan kebenaran diambil. Pesan ini sangat mencerahkan. Karena semua yang kamu katakan, ditambah apa yang mungkin dikatakan orang lain, adalah banyak, adalah benar, sangat jernih, transparan, dan adil. Jadi di sini keadilan ilahi berkata, lihat, Sagittarius, bahwa ini untukmu, dan diputuskan untuk memberimu imbalan besar ini. Tidak ada kemungkinan hal ini tidak terjadi. Kamu juga mengambil keputusan yang cukup adil dan cukup tepat mengenai hal-hal penting. Dan terutama kamu bertindak dari tempat yang adil bagimu, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarmu. Bayangkan ada 10 koin. Jika kamu mempertahankan aset, jika kamu mempertahankan rumah, jika kamu mempertahankan, maksud saya, semuanya berkaitan dengan nilai-nilai. Karena selain itu ada 10 koin yang melekat di dalamnya dan ada hubungannya dengan itu, bukan. Jika kamu sedang mempertahankan warisan, sejumlah uang yang seharusnya diberikan kepadamu, sesuatu yang juga menopang orang lain, saya katakan kepadamu untuk bersiap menerima imbalan besar itu. Jadi 10 koin berbicara kepadamu tentang kemakmuran pribadi, kemakmuran yang dibagikan di tingkat keluarga. Ini juga berbicara tentang apa yang akan dirasakan mulai dari penyesuaian untuk hidupmu dalam hal tingkat keamanan finansial yang tinggi. Dan ini adalah saat bagimu untuk mulai, baiklah ini, untuk sedikit bersantai dan mulai menikmati hal-hal kecil dalam hidup, bukan? Maksud saya saat-saat bersama keluarga, saat-saat bersama anak-anak, untuk memberi imbalan juga secara ekonomi bagi dirimu sendiri, untuk mulai menyadari bahwa kamu pantas mendapatkan kehidupan yang emas. Karena selain itu ini berakhir, ini adil bagimu,
apa yang bisa menjadi siklus berakhir, karena ini adalah 10. Akhir dari siklus situasi yang tentunya tidak membawamu pada hasil terbaik. Ada situasi tentunya di mana rasa kehilangan tertentu sedang dirasakan, entah itu uang, atau koneksi, atau komunikasi, atau ada hal-hal di sana yang harus diatur karena sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Segalanya tersusun begitu tepat untuk yang kamu butuhkan, sehingga kamu juga bisa memahami bahwa seperti kartu keadilan yang berkaitan dengan sebab akibat, kamu sudah memberi dan kini sedang menerima. Jadi, sangat luar biasa apa yang akan terjadi, luar biasa perubahan yang akan kamu lihat di lingkunganmu, di keluargamu, di dompetmu, dan dalam hubunganmu. Karena ini juga berbicara tentang hubungan yang stabil, aman, yang selaras dengan kebenaran dan nilai-nilai komitmen yang stabil dan tahan lama. Saya tidak meragukan bahwa kamu sedang melakukan bisnis yang sangat baik, menyelesaikan dokumen, menuntaskan masalah hukum, dan semuanya kembali ke hal yang sama, kembali ke apa yang bisa memberikanmu keamanan yang diharapkan, memberikan ketenangan untuk masa depan, tetapi untuk masa depan yang benar-benar masa depan. Maksud saya, dengan apa yang saya terima ini, saya memiliki keamanan untuk tetap tenang untuk waktu yang lama. Saya dengan apa yang saya coba pertahankan ini, karena itu juga bisa terjadi, bukan? Keadilan berkata, tidak, ini milik Sagittarius. Tidak ada cara ini bukan milik Sagittarius. Nah, ini juga tidak adil bagimu. Memang benar bahwa kamu tetap berada di tempat itu dengan cara seperti itu. Dalam hal pekerjaan, maksud saya, kamu bisa saja menandatangani kontrak kerja yang sangat baik atau tetap di posisi itu tentunya yang kamu inginkan. Karena bayangkan ada kemenangan, jadi apapun yang memberimu stabilitas, kamu mendapatkannya. Tetapi itu juga bisa berupa sesuatu yang bersifat pribadi, yaitu keluarga bukan, yang merupakan warisan yang adalah apa yang kamu katakan, tidak, saya harus mempertahankan ini milik saya. Jadi kamu juga memilikinya, tetapi kamu juga mendapatkan sesuatu yang menjadi hakmu. Karena itu juga menghasilkan keamanan pribadi tertentu yang membuatmu juga menjaga proyeksi masa depan itu dari ketenangan ekonomi, dari ketertiban juga, bukan. Ini seperti sesuatu yang konsekuen. Saya mendapatkan ini, tetapi ini tidak hanya berguna bagi saya untuk keluar, untuk memenangkan sesuatu, dan dengan ini saya menjamin sesuatu, saya membeli sesuatu, entah saya menang, saya mendapatkan keuntungan yang cukup besar, atau saya menjamin posisi kerja saya. Entah itu yang saya rasakan juga. Bagi sebagian dari kalian, mungkin itu sesuatu yang berhasil kamu dapatkan bulan demi bulan. Maksud saya, itu adalah konsekuensi, sebuah keputusan yang memiliki konsekuensi di mana kamu menerima keuntungan setiap bulan, karena ada kesulitan dan kesulitan itu berakhir. Dan di sana mereka benar-benar memberimu apa yang bagimu adil, bukan? Mari kita lihat apa yang dikatakan kartu kartu sekarang. Ini selalu merupakan bacaan yang sangat umum. Jika kamu ingin mendapatkan bacaan pribadi bersamaku, kamu bisa membuat jadwal melalui situs web. Alamat situs webnya sedang kamu lihat di sini di video, tetapi kamu juga memiliki komentar yang disematkan di sini di tanda zodiakmu di mana kita juga melihat alamat situs webnya. Tautan itu langsung membawamu agar kamu bisa memilih bacaan yang kamu sukai. Nah, kartu kekuatan, 6 piala. Kamu tahu, ada seseorang, aku merasa ada seseorang ini, seseorang seperti yang saya katakan, mari kita lihat, seseorang mempercayakan ini kepadamu. Seolah-olah seseorang berkata kepadamu, saya berkata, saya menyerahkan ini kepadamu. Saya menaruh kepercayaan kepadamu. Sagittarius, untuk menyelesaikan ini, untuk mendapatkan kembali ini. Agar ini bisa kembali kepada kita. Seolah-olah seseorang menaruh kepercayaan kepadamu sehubungan dengan apa yang akan kamu capai. Semua kartu dipertaruhkan pada Sagittarius, dan Sagittarius tidak akan mengecewakan. Tidak akan mengecewakan dalam hal itu. Kamu sangat terhubung dengan situasi dan pengalaman yang berkaitan dengan masalah yang ada di dalam 10 koin. Itu adalah pengalaman di tingkat keluarga, pengalaman yang bisa datang tentunya dari warisan keluarga kita. Dan memang benar, masalah sedang bergerak di tingkat warisan, atau masalah di tingkat suksesi, properti keluarga,
bisnis keluarga. Ada banyak hal yang sedang bergerak di sana, dan ada semacam gejolak yang jelas membuat Anda kembali terhubung secara mendalam dengan pengalaman-pengalaman hidup, serta berbagai kenangan dari masa lalu yang pernah Anda alami. Namun, bisa juga ada koneksi yang sangat dalam dengan seseorang secara psikis, secara mental, yang juga selaras denganmu dalam hal kenangan, ya. Dan itu adalah perasaan yang indah. Dan itu memberitahumu bahwa kemungkinan besar kamu akan terkejut dalam waktu dekat dengan cara yang sangat sangat aneh, sangat santai, sangat gila. Bagaimana hidup mempertemukanmu kembali dengan orang itu karena ada koneksi yang cukup dalam. Dan saya pikir keadilan juga entah bagaimana melakukan sesuatu di sini. Tentunya orang tersebut mungkin telah menempati tempat ini dalam hidupmu, dari persahabatan, hubungan yang sangat indah. Itu adalah sesuatu yang sangat manis, bukan? Tetapi tidak berhasil diwujudkan pada saat itu. Itu hanya sesuatu yang platonis. Tetapi bersiaplah juga untuk apa yang bisa menjadi undangan yang sangat menarik yang sedang kamu pertimbangkan untuk diterima, karena entah bagaimana tempat itu menginspirasimu. Saya melihat bahwa kamu juga mungkin akan pergi ke tempat yang juga kamu rindukan, bukan? Seperti mungkin juga dalam hari-hari ini kamu akan pergi ke tempat itu, terhubung dengan akar keluarga, dengan tempat, dan saat-saat masa kecilmu atau masa remaja awalmu yang juga membuatmu sangat bahagia. Dan kamu memiliki undangan untuk pergi ke tempat ini yang juga akan sangat memuaskan bagimu. Dan di sana bisa muncul semacam kejutan. Kartu kekuatan adalah kartu tekad dan memberitahumu bahwa pada saat ini kamu harus bertindak dengan belas kasihan tertentu, kebajikan pada sesuatu atau dengan seseorang. Karena jika demikian, segera kamu akan mendapatkan resolusi itu. Keadilan dan kekuatan selaras dengan sempurna untuk apa yang harus terjadi bagimu. Maksud saya, apa yang adil bagi Sagittarius dan tidak ada orang lain. Apa yang untukmu adalah milikmu dan tidak ada yang akan memilikinya. Jadi kamu juga mengenali integritasmu, kekuatanmu, dan keberanianmu untuk tidak bertindak berdasarkan dorongan hati, melainkan dengan integritas dan pengelolaan kecerdasan emosional yang baik serta kapasitas internal untuk tahu cara menunggu keadilan. Karena pada akhirnya itu juga sedikit tentang itu, bukan. Kita semua tahu bahwa keadilan itu lambat, tetapi datang dan begitu sampai, itu tidak dapat ditarik kembali. Jadi apa yang pantas kamu dapatkan adalah jelas apa yang telah disiapkan untukmu. Maksudnya itu adalah sesuatu yang hanya untuk dirimu. Dan itu adalah imbalan yang besar. Dan selain itu ada Raja Pedang. Kamu tahu, Raja Pedang adalah kartu yang radikal dan tegas pada saat seseorang sedang menunggu untuk menerima sesuatu yang dimengerti harus menjadi miliknya. Dalam hal ini Sagittarius. Dan tidak ada jalan lain. Dan seseorang harus bertindak. Seseorang harus mengeksekusi. Seseorang harus melakukan hal-hal dengan benar. Seseorang harus menangani ini. Dan masuklah Raja Pedang. Seseorang yang sangat-sangat kuat dari sisi tindakannya, bukan? Kebenarannya mutlak itu adalah caranya, itu adalah arahnya, itu adalah logikanya, itu adalah pengalamannya, itu adalah kebijaksanaan yang mewujud dalam diri seseorang dengan menerapkan apa itu hukum dan keadilan. Tapi itu juga bisa dirimu yang menunjukkan kematangan intelektual tertentu, bukan? Kapasitas, kecerdasan emosional, seperti yang saya katakan padamu. Tetapi juga kecerdasan untuk mengetahui bahwa dengan membangun, maksudnya dengan mendapatkan kembali ini, dengan kembali memiliki ini, kamu mampu membangun kembali dirimu dari tempat yang lebih cerdas, lebih solid, yang tentunya bisa terus kamu ulangi seiring waktu dan terus mendapatkan sumber daya. Dan lebih lagi, tetap punya arah yang sangat jelas, sehingga tak ada kemungkinan berbuat salah, sambil juga mau dibimbing atau dinasihati. Memiliki Raja Pedang itu sangat baik, karena Raja Pedang bisa dilihat sebagai sosok yang ucapannya begitu dapat dipercaya dan benar, sehingga diterima sebagai perkataan atau sebagai nasihat yang sangat tepat dan sangat berguna saat kita membutuhkannya. Jadi, menurutku, punya Raja Pedang bagimu sungguh menguntungkan. Kamu akan menerima penyesuaian dan keadilan dari segala arah. Bahkan jika kita berbicara tentang situasi keluarga atau maaf tentang situasi, ini hubungan di mana ada hal-hal
tertentu yang dipertaruhkan yang telah memengaruhi keamanan keluargamu karena situasi ini bukan hanya emosional tetapi juga ekonomi. Jadi di sini hal-hal mulai diatur dari tempat ini, bukan karena semuanya sangat berhubungan atau terkait, entah itu dengan hubungan dengan emosional, tetapi juga dengan ekonomi. Jadi apa kata Raja Pedang dan keadilan ini? Keamanan finansial serta kesejahteraan emosimu sepenuhnya didukung. Karena kehadiran dan energiku dalam bacaanmu menunjukkan sesuatu yang benar-benar adil dan tak memihak. Tidak ada kemungkinan kamu tidak dapat menyesuaikan hidupmu secara adil menuju kepatutan, menuju kehidupan yang mewah, menuju kehidupan yang penuh secara ekonomi, dan juga menuju keamanan emosional dan stabilitas, karena hubungan-hubungan menjadi sangat solid. Lihat masa depan dengan orang penting bagiku, ya, karena kartu keadilan juga membahas itu. Orang siapa muncul dari 10 koin. Orang itu sosok seperti apa yang cocok bagimu dalam realitas Sagittarius ini. Karena itulah yang akan diberikan kepadamu. Semuanya menyesuaikan itu. Sekarang mari lihat apa kata kartu perwujudan. Baiklah, ciptakan hari esokmu hari ini katanya. Beberapa ritual yang kuat untuk dipraktekkan di malam hari di tempat tidur. Setiap malam ulangi saat-saat indah hari itu dan berterima kasihlah dari hati untuk hal itu. Ini untuk bekerja tentunya dengan hukum tarik-menarik karena ini adalah ramalan hukum tarik-menarik dari rahasia. Katanya, berpikirlah tentang hari berikutnya dan miliki niat agar itu menjadi hari terbaik dalam hidupmu. Kemudian saat kamu bangun, sebelum kamu turun dari tempat tidur, nyatakan kembali niatmu untuk hari itu dan berterima kasihlah seolah-olah kamu sudah menerimanya. Jika ini kita terapkan sebagai kebiasaan, itu benar-benar bisa membuat perbedaan. Setiap malam mengulangi saat-saat indah hari itu dan berterima kasih dari hati untuk hal-hal tersebut dan berpikir tentang hari berikutnya dengan memiliki niat agar itu lebih baik daripada hari yang telah dijalani, bukan? Dan bangun dari tempat tidur keesokan harinya juga dengan niat untuk hari itu dan berterima kasih untuk apa yang akan kamu terima yang sudah diatur, sudah disesuaikan dengan realitas yang diinginkan. Dan mulai bekerja dengan hukum tarik-menarik yang kuat dan perkasa. Jadi biarlah demikian, begitulah adanya. Begitulah jadinya. Keadilan akan ditegakkan dalam hidup kalian.